Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai hak kekayaan intelektual perangkat informatika. Yang sebelumnya hak secara umum ya di video sebelumnya. Di video kali ini kita akan membahas haki yang terkait dengan informatika. Nah, ini adalah part 1, jadi nanti ada part kedua di minggu selanjutnya ya. Oke, kita lanjut. Yang poin A, ruang lingkup kekayaan intelektual. Secara garis besar, kekayaan intelektual terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah hak cipta atau copyright. Hak cipta copyright adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Deklaratif itu diumumkan ya. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa prinsip dasar hak cipta diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah ciptaan yang dilindungi hak cipta diantaranya telah berwujud dan asli orisinal. Jadi sudah ada produknya, sudah ada dulu. Jadi jangan hanya rancangannya itu tidak dapat hak cipta. Jadi hak cipta itu sudah berwujud ya dan asli orisinil itu hanya beliau yang hanya penciptanya yang pertama kali menciptakan. Yang kedua, hak cipta timbul dengan sendirinya otomatis ya. Jadi hak cipta itu ya otomatis kalau misalkan ada produk yang sudah ada yang sudah terwujud ya. Yang ketiga, hak cipta merupakan hak yang diakui hukum, legal right, yang harus dibedakan dari penguasaan fisik atau suatu ciptaan. Yang keempat, hak cipta bukan hak mutlak absolut. Oke, selanjutnya, hasil ciptaan di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Hasil ciptaan tersebut meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hasil ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, buku pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Yang kedua adalah ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya. Yang ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks. Yang kelima, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Yang keenam, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. Yang ketujuh, karya seni terapan. Yang delapan, karya arsitektur. Yang kesembilan, peta. Yang 10, karya seni batik atau seni motif lainnya. Oke, selanjutnya yang ke-11, karya fotografi, potret, karya sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi. Yang ke-15, terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional. Yang ke-16, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya. Yang ke-17, kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli. Yang ke-18, permainan video. Yang ke-19, program komputer. Oke. Selanjutnya kedua, itu hak kekayaan industri, industrial property rights. Hak kekayaan industri mencakup paten, desain industri, industrial design, merek, trademark, indikasi geografis, geographical indication, desain data letak, sirkuit terpadu, layout design of integrated circuit, rahasia dagang, trade secret, dan perlindungan varietas tanaman atau plant variety protection. Nah, di sini adalah salah satu contohnya, kopi Arabica Kintamani di Bali merupakan salah satu produk yang mendapatkan hak kekayaan industri. Ini adalah contohnya ya. Oke, selanjutnya
Sifat hukum kekayaan intelektual. Hukum yang mengatur kekayaan intelektual bersifat teritorial. Pendaftaran ataupun penegakan kekayaan intelektual harus dilakukan secara terpisah di masing-masing wilayah tempat berlakunya undang-undang atau yurisdiksi bersangkutan. Kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia adalah kekayaan intelektual yang sudah didaftarkan di Indonesia. Jadi di sini sifatnya teritorial ya, wilayah. Jadi kalau didaftarkan di Indonesia dilindungi di Indonesia ya, sesuai yurisdiksi ya, atau perundang-undangan. Oke, selanjutnya perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual di Indonesia telah ada sejak tahun 1840. Ya, perlu diingat ya, jadi 1840. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan kekayaan intelektual pada tahun 1844. Sejak saat itu hingga kini sudah banyak perubahan tentang peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual di Indonesia. Pada tahun 2000, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman disahkan dan mulai berlaku efektif sejak tahun 2004. Pada tahun 2014, untuk menyesuaikan arus globalisasi, perkembangan zaman dan teknologi internet, pemerintah menyempurnakan kekurangan dalam undang-undang sebelumnya. DPR dan pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Tahun 2014 ya, hak cipta. Selanjutnya pada tahun 2016, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten. 2016 tentang hak paten. Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Jadi 2016 itu tentang merek dan indikasi geografis. Di Indonesia, unit teknis negara yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem pemberian dan pengelolaan HAKI adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu adalah secara singkat perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia dari tahun ke tahun. Oke, selanjutnya hak atas kekayaan intelektual perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan perintah yang ditulis oleh bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer sehingga perangkat lunak tersebut mampu menginstruksikan perintah tertentu yang akan dikerjakan oleh komputer. Menciptakan perangkat lunak merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Banyak sekali aturan-aturan dan kemampuan intelektual yang dibutuhkan dari seorang sistem analis, atau dalam Indonesianya adalah analis sistem dan programmer atau pemrogram. Dengan berlakunya undang-undang hak cipta, hasil kerja seseorang sistem analis sistem dan programmer atau pemrogram dapat dilindungi. Di Indonesia, hak atas kekayaan intelektual perangkat lunak termasuk ke dalam kategori hak cipta atau copyright. Nah, ini contoh bentuk-bentuk pelanggaran pada hak kekayaan intelektual, diantaranya itu menjiplak tanpa izin, tidak mencantumkan sumber, pembajakan video, musik dan film tanpa izin penciptanya. Nah, kalau untuk di software Microsoft, contohnya adalah Microsoft Windows yang merupakan salah satu produk yang mendapat hak atas kekayaan intelektual perangkat lunak. Windows, Microsoft Windows ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada sejarah HAKI di Indonesia masa kolonial. Nah, sebenarnya materi sejarah HAKI ini Bapak ambil dari LKS ya. Jadi kalian bisa lihat secara lengkapnya ada di LKS. Sini Bapak hanya sekilas menjelaskan tentang sejarah HAKI di Indonesia pada masa kolonial. HAKI sudah dikenal sejak tahun 1844 ketika itu di bawah penguasaan pemerintah kolonial Belanda. Lalu tahun 1910 mulai berlaku Undang-Undang Paten Octrooi di Hindia Belanda yang diikuti Undang-Undang Merek Industriële Eigendom, jadi dalam bahasa Belanda ya, dan Undang-Undang Hak Cipta Auteurswet tahun 1912. Lalu di tahun 1961 Indonesia memiliki Undang-Undang Merek yang dimiliki oleh Indonesia sendiri ya, jadi tidak di bawah Belanda lagi. Tahun 1982 Undang-Undang Hak Cipta, nah ini Hak Cipta
hak cipta mulai tersusun undang-undangnya. Lalu di tahun 1989 tentang undang-undang paten. Selanjutnya tahun 2000, undang-undang rahasia dagang, undang-undang desain industri, undang-undang desain tata letak sirkuit terpadu, dan undang-undang perlindungan varietas tanaman yang baru efektif tahun 2004. Jadi tahun 2000 ini ada undang-undang yang telah tersusun. Perjanjian tentang aspek haki berkaitan dengan perdagangan dikenal dengan Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, atau dalam disingkatnya adalah TRIPS, sebagai landasan utama yang mengikat negara-negara WTO. Nah, jadi haki di sini berkaitan dengan perjanjian TRIPS ya. Nanti kalian baca lagi di LKS lebih lengkapnya. Lalu selanjutnya 7 cabang hukum yang dianggap sebagai bagian dari haki menurut perjanjian TRIPS antara lain: yang pertama hak cipta, merek, paten, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, rahasia dagang. Lalu yang ketujuh adalah varietas tanaman. Oke, kita lanjut. Mengenal hak kekayaan intelektual dari karya perangkat TIK. Nah, yang poin A, merekomendasikan situs perangkat lunak yang mendidik. Situs perangkat lunak yang konsisten mendidik masyarakat Indonesia untuk tidak membajak dan menggunakan perangkat lunak legal atau alternatif, serta dinyatakan aman dari perangkat lunak bajakan. Di antaranya appshop.id, searchforge.net, softpedia.com, filehippo.com, myyourgeeks.com, dan snapfiles.com. Nah, ini adalah halaman-halamannya. Appshops, nah ini appshop, sourcepage, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa mempelajari tentang haki di situs-situs tersebut. Oke, kita lanjut. Masalah pelanggaran lisensi. Di sini kita akan bahas tentang masalah pelanggarannya ya. Hal paling mendasar dari mengenal hak kekayaan intelektual dari karya perangkat TIK adalah berkaitan dengan lisensi. Pertama, tentang konsekuensinya. Pembajakan sebagai istilah untuk menyebut mengambil sesuatu tanpa hak. Jika telah terjadi kesepakatan perjanjian EULA, ya, End User License Agreement, yang bersangkutan harus mematuhi konsekuensinya. Beberapa bentuk tindakan yang tidak terpuji pembajakan pada komersial proprietary sebagai berikut: meminjamkan CD proprietary reguler untuk dipasang di komputer yang berbeda. Jadi ada teman punya CD proprietary-nya atau CD aslinya, lalu kita meminjam untuk menginstal. Nah, itu tidak boleh. Mendistribusikan ulang salinan-salinan CD proprietary kepada orang lain. Jadi CD aslinya itu diperbanyak, itu nggak boleh juga. Yang selanjutnya, menggunakan satu CD proprietary reguler untuk dipasang di unit komputer. Jadi satu CD satu komputer atau satu OS. Yang kedua, perjanjian. Prosedur jual beli dapat terjadi jika saling rela di dalamnya. Jika salah satu pihak menyalahinya, maka pihak lain harus mematuhinya. Di dalam dunia perangkat lunak, perjanjian saling rela disebut sebagai lisensi EULA. Jadi lisensi EULA itu sebelum kita menginstal biasanya akan muncul perjanjian yang harus kita baca sebenarnya ya. Ada biasanya tombol terima ya, atau ACCEPT ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Yang ketiga, menggunakan program sama dengan membelinya. Jadi kalau kita menggunakan programnya itu sama dengan membelinya ya. Jika sudah menggunakan versi fullnya itu sama dengan membeli program tersebut. Oke. Selanjutnya, jadi di sini Bapak hanya membahas sekilas karena ini bisa kalian pelajari di LKS mengenai pengertian-pengertian yang ada pada video kali ini. Lisensi dalam penggunaan komponen perangkat lunak. Lisensi adalah pemberian izin dari pemilik barang atau jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan tersebut. Pemberi lisensi disebut lisensor, adapun penerima lisensi disebut lisensi ya. Istilah lisensi mengarah kepada penjualan atau izin untuk menggunakan hak paten dan hak untuk menggunakan merek dagang.
Pemegang lisensi yang sudah diberi izin oleh pemberi lisensi harus memproduksi produk dengan bahan-bahan yang sama persis, kecuali untuk kepentingan variasi agar produk yang diproduksinya sesuai dengan selera masyarakat di mana pemegang lisensi memasarkannya. Jadi siapapun yang memegang hak lisensi ya, ketika mereka ingin memproduksi ulang atau memperbanyak itu komposisi bahan-bahannya itu harus sama, kecuali di sini ada kepentingan variasi, tertulis di sini kepentingan variasi ya, agar produk yang diproduksi sesuai dengan selera masyarakat. Nah, ini ada salah satu contoh detail lisensi jenis OM pada sistem operasi Windows 10. Nah, ini adalah lisensi ya. Di sini ada kodenya, terus ada kuncinya. Oke. Selanjutnya dalam penggunaan komponen perangkat lunak terdapat dua jenis lisensi perangkat lunak P3, yaitu proprietary dan free software. Dalam hal ini free software selalu memberikan source code, sementara proprietary freeware, shareware dan proprietary komersial hanya memberikan binary atau file jadi ya saja, binary saja, dan tidak pernah memberikan source code. Source code itu kode-kodenya, jadi bisa kita manipulasi kembali atau modifikasi kembali. Source code adalah berkas teks yang berisikan kode-kode asli sebuah perangkat lunak. Source code hanya berguna bagi programmer. Jadi programmer itu yang bisa memodifikasi source code tersebut. 3 langkah dasar yang dilakukan seorang programmer dalam menciptakan sebuah program, yaitu yang pertama, programmer menentukan struktur dari program yang ingin dibuat, bahasa pemrograman yang akan dipakai, dan prosedur program yang akan dijalankan. Jadi seorang program menentukan strukturnya dulu, lalu bahasa pemrograman, selanjutnya prosedur. Oke. Yang kedua, program mendesain satu rangkaian prosedur untuk memecahkan masalah yang biasanya berdasar pada kerangka kerja logika, matematika, atau skema. Lalu yang ketiga, programmer menerjemahkan program yang telah dibuat ke dalam bahasa pemrograman komputer yang disebut dengan source code. Nah, yang selanjutnya dari source code dari program tersebut diterjemahkan ke dalam objek kode berbasis pada bilangan biner 0 dan 1 pada sebuah komputer. Jadi source code ini diterjemahkan ke dalam objek kode berbasis bilangan biner. Sering disebut juga source code istilahnya dengan sintaks atau kode-kode program atau ngoding ya. Jadi hasil dari ngoding ya source code. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Di sini singkat saja Bapak jelaskan. Cukup kalian baca dan pahami. Untuk selanjutnya kita akan lanjut di part 2 ya. Karena nanti terlalu banyak juga kalian bingung sendiri atau pusing. Nah, jadi kita lanjut di video selanjutnya. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.